waktu untuk pada Bapak Bahrun untuk memimpin jalannya ujian pada siang hari ini. Kepada Bapak saya silakan. Baik, makasih banyak Pak Hasan selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku penguji yang saya hormati, Pak Dr. Supardi selaku mentor yang saya hormati, Ibu Nilu Ayu Alit Lestari AMD Cap selaku presenter yang sama kita banggakan. Baik, kita ikuti paparan dengan judul Optimalisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KIE berbasis digital dalam pencegahan preeklamsia pada ibu hamil di Puskesmas Bungku. Ibu, untuk efisiensi waktu, maka yang disajikan langsung pada hasil atau realisasi aktualisasi. Untuk itu kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Novalina, MMPI. Yang terhormat Bapak Dr. Supardi selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Barun MSI sebagai host. Yang saya hormati Bapak Hasan SE sebagai host. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja izin share screen. Adapun judul yang di sini adalah optimalisasi komunikasi informasi edukasi atau KIE berbasis digital dalam pencegahan preeklamsia pada ibu hamil di Puskesmas Bungku. Baik, saya langsung ke realisasi. Di kegiatan pertama, persiapan kegiatan komunikasi informasi edukasi, pada tahapan pertama menyiapkan bahan konsultasi. Dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 bertempat di ruang bersalin Puskesmas keterkaitan dengan nilai dasar, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di tahapan kedua, konsultasi dengan mentor atau atasan dilakukan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 bertempat di Aula Puskesmas Bungku. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di tahapan ketiga ada konsultasi dengan bidan koordinator, kita lakukan pada tanggal 2 November 2021 bertempat di ruangan Poli KIA Puskesmas Bungku. Tahapan keempat berdiskusi dengan teman sejawat dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 bertempat di ruangan bersalin Puskesmas Bungku. Masuk di kegiatan kedua, pembuatan media edukasi, informasi berupa video edukasi. Tahapan pertama, mengumpulkan referensi untuk pembuatan video edukasi. Dilakukan pada hari Kamis sampai dengan hari Jumat pada tanggal 4 sampai tanggal 5 November 2021 bertempat di ruang bersalin Puskesmas Bungku. Keterkaitan dengan nilai ASN di sini ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kedua, membuat konsep dan menyusun video edukasi. Dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 November 2021 bertempat di ruang bersalin Puskesmas Bungku. Tahapan ketiga, finalisasi video edukasi dilakukan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 bertempat di ruang bersalin Puskesmas Bungku. Kegiatan ketiga, pada tahapan pertama mengumpulkan referensi untuk pembuatan leaflet dan S-banner. Saya lakukan pada tanggal 9 November 2021 bertempat di ruang bersalin Puskesmas Bungku. Tahapan kedua, mendesain dan membuat leaflet dan S-banner pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 bertempat di ruang bersalin Puskesmas Bungku. Selanjutnya, mencetak leaflet dan S-banner pada hari Jumat sampai hari Sabtu tanggal 12 sampai 13 November 2021 bertempat di
Rifa Digital Advancing Morwali. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan keempat, implementasi komunikasi informasi edukasi dalam pencegahan preeklamsia. Tahapan pertama, menyusun sasaran dan peserta dilakukan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat di ruang bersalin Puskesmas Bungku. Melakukan sosialisasi KIE pencegahan preeklamsia pada ibu hamil menggunakan video edukasi dan leaflet pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 sampai tanggal 20 November bertempat di ruang Poli KIA dan Posyandu. Keterkaitan dengan nilai ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan ketiga, menempatkan leaflet dan S-banner. Tahapan keempat, menyebarluaskan video edukasi ke sosial media, yaitu ke grup WhatsApp Ibu Hamil dan ke YouTube. Melakukan evaluasi, tahapan pertama menyusun format evaluasi dilakukan pada hari Senin sampai hari Selasa pada tanggal 22 sampai tanggal 23 bertempat di ruang bersalin Puskesmas Bungku. Tahapan kedua melakukan evaluasi kita lakukan pada tanggal 27 sampai 24 sampai tanggal 27 November. Menilai hasil evaluasi dilakukan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 bertempat di ruang bersalin Puskesmas Bungku, keterkaitan dengan nilai dasar, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun hasil evaluasi dari gambar di atas dapat dilihat partisipasi ibu hamil dalam pencegahan preeklamsi pada saat sebelum sosialisasi, pemeriksaan kehamilan dari 11 meningkat menjadi 32 orang, dalam mengontrol tekanan darah dari 9 orang meningkat menjadi 30 orang, dalam pemeriksaan rutin protein urin dari 10 orang meningkat menjadi 25 orang, yang melakukan pola hidup sehat dari 5 orang meningkat menjadi 30 orang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi ibu hamil dalam pencegahan preeklamsia di Puskesmas Bungku. Adapun kesimpulannya, saya kira cukup, Ibu. Coba rencana tindak lanjut. Coba langsung rencana tindak lanjutnya apa? Ya. Rencana tindak lanjut setelah dari kegiatan tersebut, semua kegiatan akan dipertahankan dan dilanjutkan di Puskesmas Bungku. Komunikasi, informasi, dan edukasi KIE berbasis digital melalui sosial media dilakukan secara rutin setiap terdapat informasi-informasi yang baru yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Baik. Langsung saya ambil alih. Baik, makasih banyak Ibu Nelo. Pak Dokter selaku mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama. Selanjutnya kami sangat membutuhkan testimoni dari Pak Mentor atau kesaksian terkait dengan apa yang dilakukan Ibu Nilu lebih kurang 30 hari selama implementasi dan habituasi. Untuk itu kepada Pak Dokter dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Pak Barun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Polina sebagai penguji, yang saya hormati Pak Barun sebagai yang kami banggakan Bidan Nilu Ayu Alit Lestari. Ya, alhamdulillah selama 1 bulan Ibu Bidan ini telah melakukan tahapan-tahapan rancangan aktualisasinya di Puskesmas. Memang dalam keseharian Ibu ini banyak di persalinan, 2 persalinan. Tapi selama sebulan ini dia mampu ya keluar melakukan satu tugas pokok juga ya dari seorang bidan, yaitu melakukan KIE pada ibu hamil ya. Jadi ini dalam dalam 1 bulan ini tugas-tugas itu Ibu lakukan ya. Saya lihat memang ada tahapan-tahapannya tadi, kita lihat ya memang untuk melakukan KIE ini memang harus
keluar ya dari ruang bersalin, karena di kami ya ada unit-unit pelayanan untuk ibu hamil itu ada di ruang pemeriksaan ibu hamil ya, di poli rawat jalan. Ada juga kegiatan-kegiatan di keluar ke desa-desa, ke posyandu ya. Posyandu kami kan posyandu terintegrasi ya, bukan hanya balita tapi ibu hamil juga ya, karena ibu Nilu ini bisa melakukan itu. Dan memang program bagaimana mengubah ya ibu-ibu ini, ibu-ibu hamil ini mau memeriksakan diri memang program prioritas kami, karena memang juga untuk menurunkan angka kematian ibu itu memang juga menjadi program prioritas puskesmas. Jadi memang ibu bidan ini bisa melakukan itu, bekerja sama dengan teman-teman sejawat lain di program kesehatan ibu anak. Dan alhamdulillah ibu ini sudah ada ya, bisa lihat di ruang pemeriksaan itu ada leaflet dan ada banner yang kami lihat, dan itu mungkin ya ke depan tentu harus terus menerus dilakukan. Nanti Ibu Nurul bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Promkes ya terkait ini, bagaimana kelangsungan dari banner atau leaflet yang Ibu Nilu buat itu. Dan video edukasi ya mungkin nanti ke depan ya harus karena puskesmas juga walaupun belum terlalu aktif ya, mungkin kemarin ini terlupakan ya bahwa video edukasi itu belum masuk di media sosial puskesmas. Sebenarnya kita punya, hanya mungkin kami terlupakan kemarin. Jadi mungkin ke depan tindak lanjut ini bisa ke situ. Jadi sekira Pak Ibu Purwudi dan Pak Barun ya, tahapan-tahapan yang disampaikan tadi Ibu Nilu ini ya ada hasil kami lihat di lingkup pelayanan ibu hamil ya. Walaupun tentu evaluasi bagaimana keaktifan ibu hamil itu, bagaimana capaian pemeriksaan ibu hamil kan memang tiap bulan kami harus lakukannya. Dan itu memang jadi tugas kami. Sekira itu Pak Barun dari kami. Baik, makasih banyak Pak Dokter atas testimoni yang ada. Maka selanjutnya kepada Ibu Kaban selaku penguji disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Bahrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Supardi yang saya hormati sebagai mentor, Pak Bahrun selaku coach yang saya hormati, dan Saudari Nilu Ayu yang kita banggakan peserta latsar kita. Ayu, terima kasih ya sudah menyelesaikan aktualisasinya. Ada beberapa yang saya ingin konfirmasi ya. Yang pertama tadi soal capaian. Capaian tadi sudah digambarkan ya, bahwa terjadi peningkatan mulai dari pemeriksaan kehamilan dari 11 menjadi 32 ya. Dari berapa nih? Oh, ada 11 orang ya yang memeriksakan 11% jadi ke 32% ya. Oke. Tapi masih ada 2 orang yang belum. Kenapa ini? Ayo. Bu. Ya, di sini ada 2 orang yang belum berubah sikapnya dari memeriksakan kehamilannya karena tergantung jarak Ibu. Ada yang pulang kampung 2 orang dan makanya tidak bisa ke tempat fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya seperti itu. Oke. Dari mana Ayu tahu bahwa ya mereka yang meningkat ini mereka meningkat ini karena sudah mendapatkan sosialisasi dari Ayu?
Awalnya saya turun di Posyandu dan di Poli KIA mencari data terkait dengan ibu hamil. Setelah itu saya berikan sosialisasi dengan menggunakan video edukasi dibantu dengan leaflet dan explainer. Setelah itu saya melakukan koordinasi kembali dengan bidan desa dan bidan koordinator mengenai pasien yang saya teliti tersebut. Apakah ada perubahan, atau tidak, seperti itu, Bu. Oke. Nah, selain infografis ini, ada bukti lainnya lagi kah yang menunjukkan bahwa memang Ibu Nova yang tadinya tidak pernah membiasakan diri mengontrol kehamilannya, bulan berikutnya datang gitu. Ada nggak buktinya, bukti catatannya? Ada, Bu. Kalau ini kan cuma infografis ya? Ya. Ada. Di halaman berapa tuh? Ada di halaman lampiran, Bu, buku KIA. Ada saya Oh, di buku KIA ya. Buku KIA ibu hamil dicantumkan tanggal berapa pemeriksaan ulang dan pemeriksaan sebelumnya. Oke, jadi dia sudah pemeriksaan ulang sudah ada ya berarti ya? Ya, sudah, Ibu. Oke. Lalu itu capaiannya ya. Tadi bicaranya yang tadi sekian persen naik jadi sekian persen itu capaian. Nah, kalau manfaatnya sendiri seperti apa? Manfaat yang saya dapat itu bukan hanya yang Niluh dapat ya, puskesmasnya dapat atau apa posyandunya dapat, ibu hamilnya dapat, daerah dapat, apa aja? Dengan terselesai kegiatan aktualisasi saya ini, dari pihak puskesmas sendiri akan terbantu dengan bisa menurunkan angka kejadian preeklamsi, yang bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Itu juga menjadi program puskesmas. Jadi dengan adanya komunikasi, informasi, edukasi terkait pencegahan preeklamsi, ibu-ibu dapat mencegah sebelum terjadinya preeklamsi maupun eklamsia. Untuk kabupaten sendiri, kita bisa lihat di visi misi Kabupaten Morowali nomor 4 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui KIE, seperti itu, Bu. Oke. Baik, tindak lanjutnya selain melakukan KIE lagi, apa lagi ke depan? Kedepannya saya akan berusaha meneruskan komunikasi berbasis digital ini seperti penguploadan di grup-grup posyandu ibu hamil, YouTube, dan sharing langsung kepada ibu hamil. Oke. Nah, kemarin mengimplementasikan kedudukan peran ASN nggak? Iya, Bu. Apa yang mana itu yang punya peran atau kontribusi paling banyak, tuh paling besar paling banyak di dalam pencapaian dan pencapaian target lah, katakan seperti itu, atau untuk mendapat mendorong pemanfaatan ini dalam pelayanan publik, Bu. Ini saya memberikan jasa saya untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, terjun langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih merasakan pemeriksaan atau pelayanan yang maksimal. Baik ya, Ayu, terima kasih ya sudah menyelesaikannya. Ya, sekali lagi nilai-nilai dasarnya ini jadi pegangan ya dalam kita bersikap perilaku kita bekerja ya, supaya ini menjadi kebiasaan juga. Jadi jangan hanya berhenti sampai dengan latsar selesai lalu Ayu kembali ke laptop yang lama ya, tapi ini diteruskan, cara-caranya seperti ini diteruskan, habituasinya diteruskan ya, pembiasaannya, sehingga kemudian harapannya Ayu memiliki karakter ASN yang profesional. Yang profesional seperti apa? Yang menggambarkan nilai-nilai dasar tadi ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga saya berpesan Ayu juga dalam melihat ya masalah-masalahnya juga harus bisa gitu ya, harus bisa mengenali masalah-masalah di tempat kerjanya.
Nah, masalah-masalah itu kalau ketemu jangan cuma ditonton, dilihat-lihat aja, dijadikan bahan pembicaraan, tapi dicarikan solusinya. Bagaimana cara mencarikan solusinya? Yang kreatif sudah dipelajari dan sudah dipraktekkan kemarin selama 1 bulan. Ya, jadi ke depan cara itu terus digunakan. Oke, saya kira itu saja untuk Ayu. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Penguji. Nanti Ibu Ayu ditindaklanjut, silakan direalisasikan ini KIE berbasis digital ke depan ini. Ya, Pak. Dengan dukungan sepenuhnya oleh Pak Dokter selaku mentor. Baik, makasih banyak Ibu Kaban, makasih banyak Pak Dokter selaku mentor, makasih banyak juga. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembali ke Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Bahrun sudah memimpin jalannya ujian pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu penguji